Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Oke, dengan tema generasi semada yang oke di Sapa Kota Tegal pagi hari ini ya. Yang pertama, kita ada tamu dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Sri Ningsih MPD, beliau adalah Kepala SMA Negeri 2 Kota Tegal. Selamat Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga ada Keiko Lulu Fazilah ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, baik. Dan Sobat-Sobayu, kita akan berbincang nih tentang generasi semada yang oke banget ya. Generasi zaman sekarang itu memang keren-keren banget ya. Mereka punya prestasi yang luar biasa. Kita akan ulik seperti apa sih. Nah, salah satunya di SMA Negeri 2 Tegal ini ternyata punya kayak mini studio yang bisa dipakai untuk podcast. Ini keren banget. Kayaknya saya baru nemu di sini ya. Oke, langsung aja nanti ini akan dipandu sama Keiko langsung. Nah, jadi buat pendengar yang ada di rumah yang juga lagi dengerin Sebayu FM dan juga lagi nonton di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 19 FM Kota Tegal. Langsung aja kita akan sapa-sapa dulu ya. Keiko, selamat pagi. Selamat pagi, Apa Kak. kabar Keiko? Alhamdulillah baik. Baik ya, Keiko. Ya. Kenapa jadi tertarik sama dunia podcast nih? Boleh tahu dong. Karena menurut saya dunia public speaking sangat berguna. Tentunya bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga sangat berguna. Oke, jadi memang Keiko udah suka ya? Iya. Udah suka ya, benar-benar dari hati. Iya. Oke, ini juga salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 2? Iya betul. Ini salah satu ekstrakurikuler yang baru di Semada. Oke, boleh saya kenalan dulu dengan Bu Ningsih. Selamat pagi Ibu, boleh perkenalan diri dulu Ibu? Selamat pagi, saya Kepala SMA 2 Tegal. Ini saya sudah tahun 5 ya, saya ada di sini. Gitu. Ibu, ini tentang ekstrakurikuler seperti ini didukung penuh Ibu sama Ibu ya? Sangat didukung. Mungkin di SMA 2 Tegal ini salah satu sekolah yang eskulnya banyak sekali, 33 eskul. Kenapa? Karena kami berpikiran itu mungkin 2-3 langkah lebih maju, melihat potensi anak, kemauan anak. Dan karena kita itu kan semua apa ya istilahnya, sekolah ini menyediakan atau sebagai tempat untuk mereka berkreasi. Ketika tidak ditemukan di pembelajaran intrakurikuler, maka mereka itu tetap bisa eksis di ekstra. Makanya 33 eskul kami sediakan. Oke, ini untuk para orang tua yang mau sekolahin intrakurikuler di SMA 2 kayaknya udah nggak perlu ragu lagi ya Bu ya? Iya. Bu Indri, sehat Ibu, boleh perkenalan diri dulu boleh? Silakan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indri Astuti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 yang mana mengelola satuan pendidikan SMK maupun SMA di Kota Tegal maupun Kabupaten Brebes. Oke, Indri melihat salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 ini gimana? Pertama tadi waktu saya melihat surprise sekali ya. Dan memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Keiko bahwa kemampuan public speaking itu sekarang itu menjadi modal utama bagi para siswa supaya nanti di luar sana minimal bisa berkomunikasi dengan baik untuk dirinya sendiri di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Untuk itu saya sangat mendukung ekstrakurikuler yang masih sangat baru ini, dan kami juga ingin memberikan arahan juga ke sekolah lain supaya bisa mengikuti langkah dari SMA Negeri 2 Tegal ini. Langsung aja sebaik-baik kita akan lihat langsung ya bagaimana Keiko untuk menjadi host di Sapa Kota Tegal. Dan mungkin lebih ke informasi yang ada di SMA Negeri 2 ya. Betul. Silakan Keiko. Nah, pertanyaan pertama nih, mungkin untuk Bu Indri, kebijakan pemerintah apa saja yang dilakukan untuk membuat wadah dalam mengembangkan bakat generasi muda saat ini? Kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan cabang dinas pendidikan wilayah 1 sampai 13 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hal ini kepala sekolah untuk berkreasi dengan memanfaatkan apa yang mereka punya, sarana prasarana, kemudian kearifan lokal untuk meningkatkan berbagai karakter yang nanti bisa diimplementasikan dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Selain
saat ini memang kurikulumnya sangat mendukung sekali ya Bu Ning ya. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini benar-benar sekolah itu harus berpusat pada siswa. Apa yang menjadi minat, bakat siswa itu sebisa mungkin untuk diakomodir oleh sekolah. Saya sendiri sebagai siswa menanggapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini sangat senang, dan saya juga lebih bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya. Jadi sekolah itu bukan hanya tentang materi, tapi bisa lebih ke praktek gitu, Bu. Ya, betul sekali. Nah, untuk Semada sendiri nih, untuk Semada sudah memberikan wadah apa saja bagi siswanya untuk menyalurkan bakat dan talentanya, Bu? Ya. Mungkin Keiko bagian dari kebijakan yang saya buat di sini ya. Artinya ketika saya menganggap bahwa anak ini harus diberi kemerdekaan. Kurikulum Merdeka itu bukan sekedar transfer knowledge saja, tetapi di situ justru ada di life skill-nya. Ya. Life skill-nya itu justru yang penting sebagai bekal. Mungkin kalau orang pintar tadi yang disampaikan Pak PJ ya, orang pintar bisa belajar dari Google. Tapi untuk life skill, bagaimana mereka itu pandai nalar kritisnya, kemampuan public speaking-nya bagus, kemampuan komunikasi bagus, kemampuan membangun teamwork yang bagus, itu adanya itu life skill. Dan ini yang kami buat di sini. Wadah-wadah termasuk kegiatan podcast ataupun ekstra lain yang kadang-kadang mungkin tidak dimiliki di sekolah lain. Kita tuh ada ekskul psikologi, pengembangan psikologi ada. Di tempat lain nggak ada, karena mereka itu seperti itu tuh membangun ya, termasuk kesehatan mentalnya ya. Itu muncul ide itu dari siswa. Pak, saya butuh ini dong, ada terwadai, siapa pembimbingnya? Guru ini, oke, jalan, masukkan bos, jalan. Saya gunakan seluas-luasnya dana bos itu pengembangan siswa, semuanya berbasis untuk kebutuhan siswa gitu. Makanya banyak mungkin ekstra yang tidak dipunyai di sana, tapi di sini kita punya. Itu antara lain adalah karena kita, kewajiban saya adalah untuk membangun life skill anak. Jadi anak itu bukan sekedar pintar, berkarakter, tapi plus. Dan kayak gitu. Iya. Dan untuk mewujudkan generasi yang oke pastinya butuh modal dan banyak support ya, Bu. Idealnya sekolah harus punya modal atau aset apa saja sih, Bu? Kalau modal atau aset yang dimaksudkan bagaimana? Kalau untuk semua pembiayaan, untuk sekolah negeri, semua sudah difasilitasi oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, pemerintah mengalokasikan dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan juga untuk bantuan operasional pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya kira di sana sudah ada beberapa aturan, acuan, dana-dana itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja gitu. Tapi di balik itu semua, apakah masih ada kendala yang ditemui untuk hal ini? Pasti masih banyak kendala. Apa saja, Bu? Ya sesuai dengan kemajuan zaman sekarang, mungkin pembiayaan itu belum 100% bisa mengcover semua kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Apalagi saat ini sudah sangat maju. Untuk SMA Negeri 2 Tegal saja ada pengembangan studio podcast ini kan butuh biaya yang luar biasa. Sedangkan pembiayaan yang disediakan itu sangat terbatas. Itu akan sangat terbantu dengan inovasi, kreativitas dari kepala sekolah, bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Jadi dengan segala upaya yang sudah Ibu Sri Ningsih lakukan, pasti membuahkan hasil di Semada ini. Mungkin bisa disebutkan prestasi yang telah diraih di Semada? Prestasi dari apa ya? Saking banyaknya ya Bunda ya. Yang jelas begini, saya kan selalu punya mimpi ya. Kalau saya ingin menjaga sesuatu itu pasti saya mulai dari mimpi dulu. Jadi saya tidak pernah punya pikiran bahwa anak kita itu tidak hebat, enggak. Saya selalu punya pikiran. Mereka tuh memiliki keunikan. Mana saja yang bisa kita bangkitkan, kita kuatkan di bagian mana, kan karakteristik mereka itu yang kita kuatkan. Dan dengan wadah kita itu tidak punya uang sama, artinya bos itu kan bantuan operasional sekolah. Tapi bukan lantas kita terus mandek, tiarap, enggak juga. Tapi kita punya banyak win-win solusi untuk itu. Makanya yang bisa kita lakukan apa untuk terdanai bos? Ekskul semampunya.
eskul sebanyaknya yang mereka bisa kembangkan di situ. Kita sediakan wadahnya, kita sediakan pelatihnya. Itu kan peran saya bagi kepala sekolah sini. Kita latih anak-anak mereka. Seandainya mereka tuh butuh istilahnya lomba-lomba yang tingkatnya lebih bagus, mereka kerjasama dengan klub mereka. Mereka pengen yang mana, saya komunikasi dengan orang tua. Kami tidak mampu ke sana. Mereka dengan senang hati orang tuanya. Ya Bu, kami pick up semuanya. Ya. Jadilah SMA 2 dengan non akademiknya bagus. Setiap minggu kita upacara. Kamu tahu sendiri Keiko? Iya. Ketika setiap minggu kita itu selalu memberikan apresiasi anak. Lebih dari kadang 10 dia rentengan, dipoto kita kasih apresiasi depan teman-temannya. Sebagai ini loh sampling anak-anak kita prestasi. Kita kasih selamat untuk anak-anak kita. Kita nggak memberikan apa-apa Bu secara finansial tidak punya. Sebuah pengakuan aja itu sudah bisa memberikan semangat. Kasih salam dan kita kasih sertifikat saya tanda tangan. Itu bentuk apresiasi yang mereka itu senang suka. Gitu loh. Itu yang menjadi budaya. Saya budayakan ke mereka bahwa kita harus budaya positif ini, kita membangkitkan sekolah itu ya harus guyup. Siswa ya, orang tua ya, saya sebagai pimpinan dan juga guru-guru komitmen. Dan semuanya kita bicarakan dengan bareng, membangun sebuah budaya positif bareng. Semua di kita lakukan dengan istilahnya untuk tujuan bersama. Semada yang sukses, semada yang berprestasi. Gitu. Oke. Saya sebagai siswa Semada pastinya makin bangga melihat Ibu Sri Dingsti yang sangat mensupport anak-anaknya. Selalu semangat ya. Iya, dan saya juga bangga kalau misal saya ikut lomba diapresiasi seperti yang Ibu Sri Dingsti bilang tadi, karena itu menjadikan motivasi saya untuk semakin meraih prestasi lebih banyak ke depannya. Kan kita sering nyanyi bareng satu panggung. Iya. Aku yang nyanyi, lead vokalnya saya. Keiko yang jadi backingnya. Balik dong. Semoga kedepannya prestasi Semada semakin meningkat ya Bu. Nah, kita ambil kesimpulan aja nih. Benang merah dari pembicaraan kita siang ini adalah perlunya kerjasama kolaborasi dari aset yang dimiliki seperti sekolah, masyarakat, orang tua, pemerintah melalui kebijakannya dan pastinya peserta didik itu sendiri untuk mewujudkan generasi yang oke dengan meningkatkan prestasinya. Satu lagi, boleh saya insert? Boleh Bu, silakan. Saya dengan Bu Kacabdin, kita tuh kadang beliau sebagai atasan, kadang sebagai teman. Ada hal-hal yang saya mau konsul nih gini. Muncullah ide-ide yang konyol kan bagus. Ketika kita justru bukan sebagai beliau atasan. Iya. Tapi kalau kita munculnya kalau kita sebagai teman. Bestie yuk. Iya. Ya kadang-kadang muncul ide ini. Ternyata nyambung gitu loh. Nah itu bekal saya karena beliau kan di sisi lain sebagai pimpinan saya. Dan itu artinya saya gayung bersambut dong. Saya punya ide ini, beliaunya nyambung. Punya ide. Nah itulah menjadi saya juga semakin tersupport untuk mengembangkan pikiran saya. Kenyelenehan saya itu menjadi sebuah karya. Kenyelenehan saya menjadi sebuah kebijakan yang diterima oleh anak-anak. Itu aja sih. Mungkin Bu Indri mau menambahkan? Tambahnya sudah banyak sekali ya. Tapi sekali lagi saya bangga dan support tidak hanya mungkin kepada Buning saja. Dalam hal ini tidak hanya kepada SMA Negeri 2 Kota Tegal, tapi saya bangga jika para kepala sekolah di wilayah saya juga punya pemikiran-pemikiran yang maju, tidak hanya mengandalkan apa yang dia punya, justru untuk menjadi baik, untuk menjadi prestasi, itu harus punya inovasi dan kreativitas yang luar biasa, yang punya pemikiran seperti yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, out of the box. Jadi tidak seperti rata-rata yang dipunyai orang pada biasanya, tapi punya kreativitas yang di luar nalar, yang itu pastinya akan memberikan efek positif untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu di Semada seru kali ini. Mohon maaf kalau udah salah kata ya Bu. Saya juga masih belajar di sini. Saya Keiko pamit undur diri dan Kembali ke Puput. Baik, terima kasih Keiko. Ini salah satu bisa dibilang prestasi yang luar biasa untuk ekstrakurikuler di Semada ini ya Bu. Ini memang sebutan kerennya Semada sih dari dulu masih tetap sama ya Bu. Semada SMA Negeri 2. Keiko, tadi kan sudah closing statement dari Bu Indri dan Bu Dingsi. Saya juga mau tahu nih closing statement dari Keiko untuk kegiatan podcast ini sedikit aja. Gimana? semoga kegiatan podcast ini terus berjalan karena
selain kita bisa meningkatkan skill dari siswa SMA 2, kita juga bisa lebih menaikkan nama SMA 2 karena ini kan diupload di sosial media, pastinya nama SMA 2 semakin naik dengan adanya podcast ini. Amin. Karena memang kita harus bersinergi ya Bu, yang sama medsos ya sudah mulai sama seperti Sebayu, dan kita juga bersinergi. Kapan-kapan boleh Sebayu diundang di sini loh. Siap. Pasti agenda Untuk belajar bareng ya Bu ya. Iya. Untuk belajar bareng. Baik Sebayu, sampai di sini dulu. Ini Keiko luar biasa banget. Jangan-jangan nanti host saya jadi tergeser. Amin. Jangan dong, kita bareng-bareng. Ini kayak generasi penerus ya Bu ya, generasi penerus untuk jadi host yang lebih oke harusnya ya daripada kami di sini. Baik, sampai di sini dulu Sebayu untuk Sapa Kota Tegal pagi hari ini. Terima kasih Bu Ningsih, terima kasih Bu Indri, thank you Keiko. Thank you. Next time kita ketemu lagi ya. Dan terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal.